Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Kali ini judulnya adalah Lost Contact. Bagaimana kabar si dia saat lost contact ini ya? Oke, jadi ini khusus untuk kalian yang sedang lost contact. Kalau nggak lost contact, masih berkomunikasi dengan baik, berarti ini bukan bacaan untuk kalian ya. Tapi terlebih dahulu, lost contact yang gimana ceritanya? Pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini terlebih dahulu. Kalau bukan berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Berikut dengan pencerahan-pencerahannya ya. Oke, sekali lagi masuk ke dalam general reading. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Energi kartu tarot juga terbalik-balik. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless atau tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian bisa menonton video ini dan pastikan terlebih dahulu kalian cocok dengan bacaannya di awal ya. Awal cerita yang terbaca di sini. Karena ini adalah bacaan untuk banyak orang. Jadi belum tentu semuanya bisa cocok. Oke, kita mulai ya. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Kita lihat terlebih dahulu. Ceritanya seperti apa? Kenapa bisa kalian sampai lost contact ya? Ceritanya gimana? Terima kasih yang sudah subscribe, likes, comment, share. Video-video saya di konten YouTube saya, di channel YouTube saya. Juga yang sudah follow Instagram juga TikTok saya. Ya, yang di TikTok dan Instagram itu hanya cuplikan saja. Saran saya untuk menonton selengkapnya di YouTube supaya tidak setengah-setengah pemahamannya. Oke, dari awal sampai akhir nontonnya ya. Jangan di skip supaya paham. Oke, cerita di antara kalian ini seperti apa kita lihat. Pastikan dulu ya kalian mengalami atau kejadian yang kisah yang terbaca di sini adalah kisah yang memang kalian alami bersama seseorang yang lost contact ini gitu lah ya. Oke. Sudah ada 1, 2 ya. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Kalau yang belum subscribe jangan lupa di subscribe ya. Terutama untuk Anda yang baru saja bergabung dan menemukan channel saya ini. Saya ucapkan salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Untuk yang ingin personal reading, sekali lagi ini general ya, energi banyak orang. Kalau ingin dibacakan untuk dirinya sendiri, ya permasalahan diri sendiri, silakan cek nomor WA saya. Nomor WA saya ada di video-video YouTube saya, di deskripsinya. Silakan chat only, tidak telepon, yang telepon tak blokir ya. Karena mengganggu. Karena apa? Pembacaan saya itu dengan video call. Jadi kalau ada yang nelpon-nelpon kan nanti ganggu gitu loh ya. Jadi jangan nelpon. Harapan saya kalian bisa memahami dan menghargai. Ya, saling menghargai. Oke. Bacaan saya semua berbayar dan dengan video call. Tarifnya per 20 menit 100.000. Oke. Di sini ada 7 of Pentacles, 10 of Wands. Oke. 5. 5 of Swords. Ada debat, ada konflik, tapi tidak semuanya. Ada yang tiba-tiba ngilang juga ya karena beban yang sangat berat. Ada juga sebenarnya yang ingin mewujudkan cita-cita atau harapan dengan hubungan ini. Tapi memang ada hal yang terpaksa harus mundur ya. Sementara untuk menghilang atau mungkin berkomunikasi, memutuskan komunikasi terlebih dahulu. Kemudian ada yang terjadi satu masalah sehingga harus memutuskan. Jadi bukan dengan kemauannya, karena di sini ada impian. 7 of Pentacles, impian dan harapannya besar. Ada yang terkait dengan orang-orang masa lalu. Orang masa lalu itu bisa orang masa lalu atau orang lama dari seseorang ini atau dari kalian ya. Dan ini sifatnya lebih menunggu waktu ya. Jadi jangan khawatir sama lost contact ini. Jangan dipikirkan lost contact kemudian hilang. Bukan berarti saya mengajarkan untuk halu ya. Udah ditunggu aja, belum tentu. Untuk menunggu atau tidak menunggu, meninggalkan atau tidak lagi berharap dengan si dia ini, itu keputusan kalian, pilihan kalian ya.
Kalian yang menjalani, kalian yang tahu persis bagaimana si dia juga kisah di antara kalian. Jadi kartu ini jangan dipercaya 100%, tetap percaya kepada Tuhan, kepada Yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan itu mau membolak-balikkan hati dan membolak-balikkan keadaan. Ya, oke. Saya taruh sini ya. Oke. Di sini juga ada yang namanya berkabar. Memang berkabarnya memang lost kontak, otomatis nggak bisa berkabar. Sebenarnya ini terjadi tiba-tiba karena apa? Di sini ada Three of Swords, sesuatu yang menyakitkan. Ya, bisa jadi sebelumnya ada pertengkaran, tapi tidak pertengkaran yang gimana gitu, enggak. Mungkin juga pertengkaran ini bukan dengan kalian, tapi untuk mengamankan kalian, ini harus diputuskan sementara waktu. Untuk lost kontak ini harus terjadi gitu loh. Bukan keinginan dia sebenarnya. Karena ada sesuatu yang terjadi, ya, karena di sini the world. Ini adalah yang paling baik untuk diambil karena ada sesuatu yang berputar, ya. Melingkar. Circle ini, circle di antara kalian atau mungkin apapun di luar hubungan kalian ini mempengaruhi juga. Sehingga circle-nya ini kalau soal hubungannya itu akan tetap, dia pinginnya tetap. Tapi ini sementara di-cut dulu untuk komunikasinya saja. Kalau perasaannya enggak, ya. Dia sebenarnya ingin berkabar, itu ingin. Kemudian kalau masih cinta masih di sini, ya. Perasaannya dalam, ya. Tapi memang ada hal yang menyakitkan. Ini seperti keterpaksaan untuk lost kontak, bukan kemauan dia, ya. Oke, kita lihat inisialnya ya supaya bisa lebih bisa lebih valid, ya. Ini hanya tambahan, inisial ini hanya tambahan. Jangan bacaan ini tidak mengacu dari inisial saja, tapi lebih pada kartunya. Oke, kita lihat ya. Ini bisa nama kalian, nama seseorang yang kalian fokuskan. Coba tak paten ini. Oke, sebentar. Nah, oke. Nama depan, nama tengah, nama belakang, nama apapun, kesayangan. Oh, banyak sekali. Gak apa-apa ya. Ini sisanya. Oh, kocul. Oke. Ini ada kelihatan nggak? Oh, gak ketok. Bentar, saya pasang sini. Ada yang kenalnya di sosmed ya, atau aplikasi-aplikasi platform yang sekiranya itu untuk bisa kenalan-kenalan, bisa interaksi gitu ya. Oke. Oke. Bentar ya, sabar ya. Kelihatan kan? Oke. Ini inisialnya banyak sekali. Rupanya yang di sini yang nonton banyak yang lost kontak ya. Tapi pastikan ini ceritanya masuk. Bentar. Saya akan klarifikasi lagi supaya lebih pas ya, lebih valid untuk kisahnya ini. Ini inisialnya silahkan disesuaikan ya. Kemudian kita lihat ya. Mungkin kelihatan sosoknya, mungkin juga kelihatan kisahnya lebih dalam. Kita lihat ya. Lost kontak. Bagaimana kabar dia? Sosok si dia. Oke, kalau untuk zodiak ya, zodiak di sini the world. The world itu lebih ke Capricorn, Virgo, Taurus ya. Elemennya bumi. Kemudian sword, wands ada, wands banyak, cups ada. Wands
Sword, semuanya ada ya. Cancer, Pisces, Scorpio, Leo, Aries, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus. Elemennya juga semua ada. Elemen air, elemen api, elemen udara atau angin, tanah atau bumi juga ada. Oke, kita lihat ya sosoknya. Semoga ada. Ini adalah seseorang yang mungkin bisa dibilang petualang. Atau memang sering tugas, mungkin dalam pekerjaan sering harus bepergian, atau memang orang yang jauh kerjanya gitu. Oke, ntar. Loh, ada cinta segitiga atau menghadirkan orang lain ya. Kalau ada yang sudah menikah, ada selingkuhannya. Oke, kemudian ini bisa siapapun ini ya. Dari pihak kalian atau pihak dia, atau mungkin juga memang kalian ini terlibat dalam cinta segitiga atau segi empat, cinta bersegi-segi ya. Kalau kartunya sudah mulai gini nih, saya khawatir ada energi-energi ini apa yang terselip tumben ya. Cinta segitiga terselip ini untuk menekan penekanan. Saya juga heran kok bisa nyampe di sini padahal saya natanya sudah benar. Ada cinta segitiga. Nah, kalau sudah sulit gini, oke. Privilege lady. Ada sosok di sini yang muncul, ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan. Privilege lady, orang yang mungkin mandiri, ya, orang yang mungkin status sosial atau ekonominya mapan, ya, orang-orang yang biasa diprioritaskan, mungkin anaknya orang punya atau memang karena mandiri akhirnya bisa memprioritaskan diri sendiri juga gitu ya. Yang elegan, yang mungkin juga terpandang, mungkin juga punya pekerjaan sendiri ya. Oke, di sini. Oke. Jadi orang ini bisa juga kalian. Ini adalah sosok yang kurang banyak bersyukur ya. Kalau mungkin memang punya uang tapi seakan-akan kurang terus ya. Kemudian kalau memang secara ekonomi baik ya, tapi secara jiwa itu sepi, seperti malang, merasa malang ya. Sering merasa malang, seperti gini loh, harta tak menjamin kebahagiaan. Nah kayak gitu tuh. Oke, jadi perasaan nggak bisa, sering nggak tenang saya lihat. Oke, ada sosok yang lain kah? Kalau di sini ada sih sosok feminin juga maskulin. Kalau kebetulan maskulinnya itu walaupun nggak ganteng itu menarik gitu lah. Maskulin ya, nggak selalu perempuan. Oke. Di sini ada tentang pemberian. Kalau dibilang cinta-cinta loh ini. Cinta yang kehasrat. Ada sosok mature man. Seorang maskulin, bisa laki-laki, bisa perempuan, tapi di sini dewasa. Energinya lebih maskulin, lebih kuat, lebih lebih logis. Kemudian penuh cinta, cintanya lebih ke hasrat, gairah, lebih ke arah yang ini ada orang telanjang-telanjang, mungkin lebih ke sentuhan fisik atau mungkin lebih ke seksual gitu, lebih ke arah sono-sono tit ya. Kemudian di sini adalah orang-orang bisa vice versa ya, terbalik-balik. Orang-orang yang mungkin wawasannya luas, bijaksana. Kalau mature itu kan dewasa ya, pemikirannya matang, atau mungkin bahkan lebih tua. Kalau memang nggak lebih tua, walaupun muda, tapi pemikirannya itu dewasa. Seperti itu. Ini adalah sosok-sosoknya. Oke. Kemudian setelah close contact, bagaimana kabar dia? Kita lihat ya. Kabar si dia. Tuh, inisialnya sampai Marit. Bentar. Saya taruh sini supaya nggak terlalu. Mejanya saya rasa kok tambah lama semakin sempit atau saya yang semakin gendut ya. Kok kayak nggak cukup gitu. Oke, sebentar. Oke. Oke. Oke, bagaimana kabar dia? Kita lihat. Kabar dia. Kabar sih dia. Bagaimana kondisinya? Bagaimana perasaannya? Kondisi sih dia.
Iya, memang disconnect ya, lost contact. Disconnect. Tuh, nggak bisa fokus. Disconnection. Wes gak iso wes angel. Oke. Lost contact. Oke. Disconnect. Memang memutuskan untuk tidak berkomunikasi, tapi di sini arahnya adalah untuk lebih banyak meditasi atau mungkin apa ya? Apatis memang. Ada energi-energi memang membatasi atau mungkin bahkan penolakan untuk nggak komunikasi dulu ya. Oke, sekali lagi di sini. Ini cinta segitiga yang banyak dan banyak hubungan pernikahan di sini, tradition. Oke, religion, society. Jadi yang sifatnya itu tradisional, kemudian keagamaan atau mungkin sosial. Aturan-aturan yang menyangkut dengan itu semua ya. Oke. Ini juga pernikahan, hubungan yang stabil, 8 of Wands meninggalkan, oke. Oh, bukan 8 of Wands itu lebih ke kabar ya. Kabar, pengen ngabarin. Kalau dibilang pengen ngabarin, pengen ya. Tapi karena 4 of Wands ini lebih ke rumah tangga, hubungan yang stabil. Dia memutuskan karena apa? Dia ingin menstabilkan hubungan yang tradisional ini, mungkin menstabilkan hubungan pernikahan, ya, sehingga nggak berani komunikasi. Oke kan? Di sini the Tower, distraction. Daripada nanti mengacaukan yang namanya hubungan yang sudah stabil ini. Ada sesuatu disaster, ada dangers, ada sesuatu yang membahayakan di sini, ya, membahayakan mungkin terjadi, sehingga mungkin lost contact ini diperlukan supaya aman kalian juga ya. Ini persis sama klien saya yang barusan. Persis sekali. Cuman kartunya beda yang saya pakai. Oke. Oh kan, dalam pengawasan. Jadi nggak berani macam-macam. Jadi sekali lagi, oh enggak, saya jomblo. Ya, saya ini jomblo dan saya melihat hanya melihat teman saya, sahabatan, nggak ada hubungan cinta segitiga. Oh berarti ya bukan gitu loh ya, yang bijak. Kemudian oh enggak kok, dia nggak bepergian, dia nggak suka bepergian, dia nggak ngilang ya. Walaupun lost contact, dia bukan orang yang mandiri seumpamanya, yang cari uang sendiri, atau dia belum menikah, berarti bukan gitu loh ya. Jangan dipas-pasin. Oke, di sini sebenarnya orang-orang ini adalah orang, entah kalian atau orang yang kalian fokuskan ini adalah orang yang biasa memberikan, memberi ya. Memberi sehingga mungkin juga memberi perhatian ya, tidak selalu materi, sehingga membuat kalian itu seakan sudah terikat hatinya, sudah terpukau gitu loh. Jadi sebenarnya kalian boleh bilang, iya kalau memang sudah lost contact, sudah nggak mau sama saya nggak apa-apa, tapi tolong jelaskan. Di sini enggak loh, orangnya tidak ingin memutuskan, tidak ingin untuk yowes ngilang aja gitu tanpa tanggung jawab, enggak, karena ada sesuatu hal yang membuat dia harus terpaksa itu lost contact atau memblokir atau membatasi pokoknya di sini ya. Mungkin hilang-hilangan dengan dalih apa, mungkin pekerjaan, saya harus keluar kota, saya harus ini, ada petualangan. Ini bisa juga dengan apa ya, tugas-tugas kantor ya kan, seperti itu. Kalau dibilang di sini nih keadaan dia terkungkung, nggak berani bergerak. Coba saya lihat lagi ya, saya pastikan lagi. Oke. Saya perkuat dengan kartu ini supaya enak gitu loh ya, nggak ngelantur ceritanya, ngarang satu kartu bisa artinya banyak, luamanda, harus dibatasi. Makanya saya selalu banyak kartu, bukan pamer ya, tapi lebih kepada supaya pembacaannya itu nggak meluas tanpa dasar. Katanya orang Jawa belakra ya, Jawa Timur maksudnya. Oke. Bagaimana perasaan si dia kepada kalian saat ini? Oke. Pikirannya kepada seseorang yang energinya feminin. Sebenarnya ya ingin ketemu tapi nggak bisa.
atau ingin berkomunikasi atau nggak blokir, tapi nggak bisa. Ini disaster, danger, situasi siaga 1. Dia sedang kesepian sampean. Kesepian ya, kesepian. Kalau dibilang kangen iya. Ya, kangen iya. Oke. Cinta. Perasaannya cinta. Kepada saya atau pasangannya. Kalau di sini saya lihat ke ini, ke mana? Ke orang ketiganya saya lihat cintanya. Tapi dia menjaga ya, menjaga yang namanya pasangannya. Jadi ini kayaknya lost kontaknya justru sama yang orang ketiga ya. Dia masih banyak harapan ya, tapi bingung di sini. Bingung nggak bisa bergerak soalnya. Ngono lho rek, perasaannya cinta. Ya, ingin komunikasi, ingin banyak hal, tapi nggak bisa masih. Nggak berani. Ya. Karena terkungkung, dibatasi, ya, pengen kabar aja nggak bisa, takut karena di sini danger, situasinya danger, ya, danger itu bahaya, ya, oke, sampai sini. Terus keinginan dia apa sih sebenarnya? Apakah dia ingin menghubungi saya? Apakah saya layak menunggu dia? Kalau enggak ya, mending saya sama yang lain, mending saya melupakan dia. Kalau cinta segitiga kalian sebenarnya nggak usah mikir, apalagi dia yang sudah punya pasangan, ya. Jelas prioritasnya pasangannya lah. Kalau apakah layak menunggu? Ya lucu aja kalau tanyanya gitu. Lah kamu siapanya? Kan gitu. Lah kalian siapanya dia gitu. Kok minta diprioritaskan? Lu karena dia menjanjikan. Walah. Kok ngotot temen? Kok ngotot ya? Kecuali dia yang ngotot ingin menikahi kalian. Oh gak apa-apa. Gak apa-apa. Berarti dia mau mengambil risiko. Jangan ini ya, apalagi di sini banyak yang baca di saya ini adalah yang sosok ini ya, sosok femininnya. Jadi orang ketiga banyak terbaca di sini dan feminin yang merasa kehilangan dan ingin tahu keadaan. Berarti yang ingin diketahui ini keadaan laki-laki atau mungkin lebih ke maskulin seperti itu ya. Tapi juga nggak selalu kok. Ya, nggak selalu. Jadi ngapain sih nonton tarot kok semuanya serba nggak tentu. Loh, bukan hanya tarot saja, semuanya itu loh serba nggak tentu. Yang tentu dan pasti itu cuma Tuhan. Nah, saya sudah usaha saya maksimal, pasti bisa dapat hasil? Enggak. Loh, saya bisa seperti ini Bunda karena hasil kerja keras saya, bukan karena Tuhan aja memberi. Ya. Seperti itu, jangan salah persepsi. Basic ya, atau mungkin grand design. Kerangka berpikirnya harus benar. Bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan bukan atas hasil kerja keras kita tok semata, bukan. Tapi juga karena Tuhan memberikan. Walaupun kerja keras sampai jengking, koprol, salto, kalau Tuhan tidak ridho juga kan. Yang penting barokah. Kalau nggak barokah banyak tapi nggak barokah, bikin sakit, bikin masalah. Gitu. Oke, kembali ke laptop. Adakah keinginan dia untuk mengabari, ataukah dia ingin memutuskan memang? Oke. Ingin ya. Jadi hanya sebatas energi. Ya. Kalau pasti kenyataannya, oh pasti ya, dia berarti pasti ini ya sesuai dengan kartu. Enggak belas, enggak sama sekali. Karena jangan dibiasakan ramalan, waduh tepat, enggak ada. Ini bukan ramalan, Rek. Ini lebih ke pencerahan. Saya itu lebih ke pencerahan. Lebih ke pencerahannya, ya. Bukan ramalannya. Kalau kalian percaya salah, ya, enggak boleh soalnya percaya sama yang gini-gini. Tapi untuk mengambil satu manfaat positif, pelajaran, membuka sebagai wacana, oke, gak apa-apa. Asal positif ya. Kenapa sih Bunda kok gak mau lihat ke depan? Lah ngapain? Ke depan belum tentu semenit lagi masih hidup. Gitu loh. Jangan nyalah-nyalahi inilah. Kok kayak yakin hidup 1000 tahun lagi sampai umur berapa? Jangan. Bukan wewenang kita. Kalau di sini sih keinginan dia itu segera, karena di sini very soon.
Jadi seandainya lost contact gitu ya, dia ini ingin clearly decide what you want, so that it come to you now. Pingin secepatnya, pingin tok ya, pingin. Gak tahu kalau tindakan nyatanya. Bisa segala macam faktor, terutama faktor Tuhan, kuasa Tuhan. Kalau pingin tok tapi Tuhan tidak meridhoi atau tidak menjadikan itu terjadi, ya gak terjadi. Tapi walaupun dia gak pingin, tapi kalau memang Tuhan pingin mempertemukan, ya ketemu gitu loh. Ya. Jadi dari keinginan dia kepingin. Dan harapan dia adalah keep an open mind. Kalian harus tetap membuka pikiran atau mungkin membuka hati terhadap dia yang mungkin tanpa kabar terus ngilang. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Jadi mungkin kejadian lost contact ini ya pastilah tidak diharapkan. Dan mungkin sesuatu yang mengejutkan. Kalau dia datang ya, dia berharap kalian masih memberikan reaksi yang baik dan mau menerima penjelasan dia. Kenapa dia kembali? Karena kamu adalah orang yang layak untuk dicintai. You are lovable. Dia memang cinta sih di sini, gitu loh. Ya, kamu layak untuk dicintai. Sehingga dia mungkin nggak sekarang, dia masih menunda waktu karena dalam keadaan bahaya, gitu loh. Ya, oke. Sekarang adalah waktunya untuk melihat saran untuk kalian yang dalam situasi seperti ini sebaiknya harus gimana ya. Apakah saya harus menunggunya? Ya, kadang-kadang gini loh ya. Mungkin kalau memang benar cerita kalian ini masuk ke dalam cerita cinta segitiga, kemudian dia kembali kepada keluarganya mungkin ya. Kalian orang ketiganya. Apakah layak menunggu? Kalau saya bilang nggak layak ya. Karena apa? Kalian sudah diingatkan bahwa, hey, kamu kuselamatkan, mungkin diingatkan sama yang kuasa. Kamu saya selamatkan untuk saya pisah dengan kondisi seperti ini. Jadi nggak ada sakit hati, mungkin hanya penasaran. Bukan dia bilang, maaf, saya tidak memilihmu, tapi saya akan kembali ke keluargaku atau apapun ya. Atau mungkin ada orang lain lagi selain kalian juga pasangan sahnya, semuanya gitu ya. Itu kan menyakitkan banget. Atau mungkin apalah yang sifatnya itu nggak seperti ini. Ya, kalau ini kan sengaja diputus ya, karena ada sesuatu. Dia ini sebenarnya tujuannya kalau memang ada disaster, ada sesuatu yang berbahaya, berarti dia masih melindungi kamu karena cinta. Kalau enggak ya mungkin ya bisa jadi kayak gini. Kalau ketahuan seumpamanya atau ada sesuatu membahayakan, ya dia nggak peduli sama kamu mau aman atau enggak. Nggak peduli, tapi ini ada energi-energi mengamankan kalian. Mungkin di rumah tangganya ada lagi kacau atau ketahuan, kegap atau apapun, kebongkar apa rahasia atau foto, ketemuan foto nih apa gitu, ketahuan fotonya atau chatnya atau apa kan nggak tahu. Maka itu diputuskan sama dia untuk lost contact gitu. Ya, ini khusus cinta segitiga karena ceritanya ini tadi ya, bukan saya ngarang ya. Apa-apa kok dikit-dikit cinta segitiga ya pocon makanya dilihat dari awal. Ya supaya tahu. Three of Swords, Three of Cup muncul ya. Kemudian di sini false person ya. Oke, di sini Hierophant, di sini the Tower, di sini disconnection, di sini Four of Wands. Tongkat, 4 tongkat. Kalau yang sering nonton tarot pasti tahu artinya ya. Cuman tangannya lah beda, tangannya. Intuisi dan energinya beda, oke. Oke, kita lihat ya. Sebenarnya kalian diingatkan untuk dengan pisah seperti ini, kalian lebih mudah untuk melupakan atau melepaskan seseorang ini untuk kembali ke jalan yang benar, gitulah. Tapi semua itu pilihan kok. Saya juga nggak nyalahin ya. Saya tidak gampang menjudge orang karena hal seperti ini pun bisa terjadi pada diri saya, ya, pada siapapun. Power. Harusnya kalian bersyukur kalau seperti ini. Sudah diingatkan, dipisahkan, terus kalian sudah diselamatkan, memaksa untuk tetap menunggu. Ya wes, terserah. Sebenarnya ini salah satu konsekuensi kalian sudah berani mengambil langkah untuk membuka hati kepada orang yang bukan miliknya, yang sudah ada yang punya. Oke? Itu aja sih. Gini. Pesannya adalah give thanks for the blessing of love soon to come your way. Kan? Ucapkan syukur
atas keberkahan, keberkatan, atas cinta yang datang di dalam hidup kamu. Jadi kalau di sini soon, saya nggak bilang ini akan segera datang ya. Saya nggak berani ya. Itu namanya meramal mendahului yang kuasa. Nggak mau saya. Terserah kalian mempersepsikan atau mengasumsikan seperti apa, monggo ya. Tapi saya nggak mau ya. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires ya. Jadi di sini memang hati kalian ya, hati kalian ini kayak bergairah kembali gitu. Dan kalian harus bersyukur bahwa pernah didatangkan seseorang yang bisa membuat kalian bahagia. Ya, walaupun sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang yang lurus ya, benang merahnya ada sebenarnya kan salah. Kalau punyanya orang, sudah punya pasangan. Tapi itu aja disyukuri ya. Tapi ya sudah sampai di situ, jangan diterus-terusin gitu. Nggak ada saran di sini diterusin ya. Sebenarnya di sini ada power ya. You instinctively ya. Jadi insting kalian itu tahu bahwa ini benar atau tidak buat kalian. Dan kamu ya, kamu itu punya power untuk bilang iya atau tidak atau pergi kapanpun sebenarnya ya. Jadi sebenarnya walaupun dia nggak pergi dari kalian atau tidak lost contact, harusnya kalian tahu yang harus kalian lakukan. Bukan tetap menunggu atau apapun. Kalian sudah tahu layakkah untuk ditunggu. Kalau ditunggu mau dibawa kemana hubungannya kan gitu. Apa nggak kacau balau? Apalagi kalau sama-sama punya pasangan. Apa kalian tidak sayang kalau keluarga kalian nggak karu-karuan hanya demi hubungan-hubungan yang nggak tahu kejelasannya di mana gitu loh, nggak tahu mau dibawa kemana kan gitu. Di sini balance, love is not always about agreeing just for the sake of it. Jadi cinta itu bukan perkara komitmen atau sama-sama setuju ya. A great relationship is one that both support and challenges. Jadi relationship, hubungan yang hebat, yang baik itu adalah satu sama lain itu support ya. Support dan challenges itu apa ya, memberi semangat bisa, kemudian memberikan kesempatan, bangun bersama, maju bersama, seperti itu ya. Jadi coba kalau di sini ya, cinta tidak semata karena persetujuan satu sama lain ya, atau tidak satu nggak setuju. Pokoknya love is not always about agreeing ya, tapi lebih kepada support. Nah sekarang kalau sudah kayak gini sebenarnya timpang dong ya. Kalau dia yang lost contact atau apapun yang menyebabkan kalian lost contact ya, ini sudah nggak adil deh ya. Apapun alasannya ya, kalian menunggu. Ya terserah kalau kalian memang nyaman dengan situasi dan kondisi seperti ini. Tapi yang jelas kalian sudah berani masuk ke dalam cerita cinta segitiga, cerita bersegi-segi, harusnya tahu konsekuensinya. Salah satu konsekuensinya adalah kalau sewaktu-waktu dia tidak untuk kalian atau meninggalkan kalian, ya kalian harus siap. Karena kalian bukan siapa-siapa aja dia. Kan gitu ya. Dan sebenarnya kalian tahu. Kenapa kalian tahu tapi kalian tetap terabas? Ya konsekuensinya lebih besar. Terus siapa yang harus menyembuhkan? Ya kalian sendiri. Sakit hati, keterpurukan, sedih memikirkan dia. Kenapa harus akhirnya seperti ini? Itu semua karena kalian sendiri. Aduh sampai anggap aku menguap ya. Kalian tahu mana yang baik, mana yang buruk. Bertahan atau pergi. Kapanpun sebenarnya. Dan syukuri saja bahwa dulu pernah ada orang datang ke kehidupan kalian, bikin kalian happy, itu aja. Tapi jangan kemudian keterusan gitu loh, kalian harus imbang dong. Dan kalian punya power. Kenapa powernya kalian redupkan sendiri? Kenapa powernya, kekuatannya kalian gembosi sendiri? Sekalian lemahkan sendiri. Padahal di sini kelihatan banget kalau kalian itu punya power. Punya kekuatan, mampu sebenarnya. Dilemahkan oleh apa? Oleh hati. Ya. Hatinya dilemahkan oleh kehaluan, ketidaklogisan. Gitu.
Oke, saya kira itu aja ya bacaan dari saya. Mungkin kalau kali ini tidak resonate, bisa kalian tonton video-video saya yang lainnya di channel YouTube saya. Mungkin di sana ada judul yang bisa lebih resonate. Ambil yang positif ya, sebagai manfaat wacana ya. Jangan tergantung dengan kartu tarot, bacaan kartu tarot, kemudian untuk mengambil satu langkah. Tapi jadikan ini sebagai salah satu pertimbangan atau membuka wacana kalian ya, masukan positif. Oke? Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Semoga kalian bahagia selalu, diberikan kedamaian hati, diangkat kesedihannya, dan selalu dalam keberkahan Tuhan. Amin. Bye.